bagaimana memanage atau mengatur keuangan keluarga. Segala permasalahan perekonomian keluarga, ayo mari kita sama-sama diskusi Pak. Ya ini kekeluargaan itu tadi asas. Mudah-mudahan kita semua bersatu untuk memajukan koperasi simpati untuk kesejahteraan kita semua. Hari ini UKM Aufi mendapat kesempatan berkunjung ke kantor CU Simpati di daerah Sitirep, Kabupaten Bogor. Kami ada di ruangan pengurus dan semoga mendapatkan penjelasan dari para pengurus. Di sini ada Pak Ketua, Ketua Pengawas, Ketua Pengurus dengan pengurus-pengurus yang lain. Seperti apa tantangan untuk mengembangkan koperasi yang konon bermula dari arisan karyawan, lalu ini hidup di dalam masyarakat umum yang anggotanya adalah masyarakat di sekitar kantor ini. Mohon dijelaskan Pak Sudianto. Alhamdulillah, puji syukur. Di pagi hari ini kami kedatangan tamu dari UKM Aufi yang berkenan hadir di tempat kami di Koperasi Simpati. Ada pepatah mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Untuk itu marilah kita lihat sepintas mengenai sejarah Koperasi Simpati. Lahir pada tanggal 23 Desember tahun 1985, tepatnya di Kampung Kamorang RT 1 RW 4 Puspanegara Citrep, Kabupaten Bogor. Pada waktu itu anggotanya baru 15 orang, di mana anggota tersebut adalah menjadi kelompok arisan paguyuban, namanya Paguyuban Puspa 88. Alhamdulillah sampai sekarang arisannya setiap bulan masih berjalan terus. Ini tentunya adalah para pendahulu, para pendiri Koperasi Simpati. Koperasi Simpati itu adalah merupakan kepanjangan, maknanya adalah sebagai berikut. Koperasi simpan pinjam antar tetangga Indosemen. Karena pada waktu itu para pendirinya, para pendahulu kita adalah karyawan PT Indosemen Perkasa, sehingga pada waktu 85 itu teman-teman membuat paguyuban arisan, di mana arisannya adalah tiap bulan berpindah dari rumah satu ke rumah lainnya. Pada waktu itu makanya tercetuslah bagaimana kalau kita membuat koperasi, kegiatan kita untuk menyokong perekonomian kita. Akhirnya dibentuklah Koperasi Simpati. Pada waktu itu belum berbadan hukum. Kita ingin mengembangkan koperasi, tadinya hanya lewat sebatas lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan sampai kelurahan. Alhamdulillah, akhirnya kita membuka ataupun membuat suatu badan hukum, tepatnya pada bulan Juli tanggal 7 dengan nomor badan hukum nomor 80 garing BH garing KDK titik 10.5 garing 7 garing 2000. Jadi artinya Koperasi Simpati itu mempunyai badan hukum baru diurus pada tanggal 7 Juli tahun 2000. Pada tanggal 14 Oktober tahun 2000, Koperasi Simpati bergabung menjadi anggota Puskopdit Bogor, Banten. Jadi alhamdulillah pada waktu itu para pengurus, para pengawas itu mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan di Cibadak Sikabumi. Jadi kalau pengurus ataupun pengawas mengikuti pelatihan, berangkatnya Jumat siang, kita menginap di sana karena Puskopdit Bogor, Banten mempunyai pusat pelatihan, mempunyai asrama, mempunyai penginapan, sehingga teman-teman kalau mengikuti pelatihan harus di sana selama 2 hari.
Akhirnya kita ditunjuk salah satu Kopdit untuk mengikuti program microfinance. Pada waktu itu tepatnya pada bulan Mei 2004, di mana koperasi harus profesional dengan syarat harus ada karyawan, harus mempunyai kantor pelayanan tiap hari. Akhirnya kita mengontrak di tempat RT 1 RW 4, kita mengontrak di sana untuk memberikan pelayanan sehari-hari. Pada waktu itu anggota kita baru sekitar 200-an. Alhamdulillah setelah kita mempunyai kantor walaupun masih sewa, ngontrak, akhirnya anggota bisa dilayani oleh karyawan. Setiap hari anggotanya bertambah menjadi 500-600. Pada tahun 2006 kita membeli tanah seluas 219 meter yang bertempat yang saat ini kita tempati. Pada waktu itu kita belum punya modal, kita pinjam ke Puskopdit. Alhamdulillah pada tahun 2008 kita bangun, 2008 akhir kita menempati, mulai pindah di tempat ini dan dibangun tingkat berikutnya, yaitu membangun aula ataupun tempat pertemuan, bisa untuk pelatihan dan sebagainya. Itu alhamdulillah diresmikan oleh Dinas Koperasi dari jajaran Puskopdit, pimpinan Puskopdit Bogor Banten itu pada tanggal 15 Agustus tahun 2009. Memang dalam kurun waktu sekian tahun sampai saat ini perjalanan koperasi simpati penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan. Bagaimana kita bisa membesarkan koperasi ini? Tentunya hal-hal rintangan-rintangan itu alhamdulillah kita lalui, walaupun pada waktu itu menimbulkan duka. Pada tahun 2004 pada waktu kita mengikuti program microfinance, di mana kita memberikan pinjaman kepada anggota para UKM yang pedagang-pedagang asongan, pedagang jajanan di sekitar Jalan Baru, di mana di Jalan Baru tersebut itu adalah pusatnya para pedagang jual dagangan, dari pedagang asongan, karena banyak sekolahan serta waktu itu puskesmas, sehingga lalu lintas untuk para pedagang kaki lima banyak sekali. Pada waktu itu kita kucurkan pinjaman microfinance namanya CUMI, Credit Union Microfinance Innovation, di mana setiap anggota yang kita berikan pinjaman pedagang kaki lima tadi adalah sebesar nilainya 300.000 sampai dengan 900.000. Alhamdulillah hal ini berjalan sampai 2 tahun, 3 tahun. Tapi dibalik pelayanan tersebut meninggalkan duka. Karena apa? Para pedagang kaki lima yang tadinya ada pendamping, ada pendampingan, kita berikan pinjaman. Begitu kita cari, orangnya sudah tidak ada, di tempat kontraknya sudah tidak ada, pulang kampung dan sebagainya. Dari perjalanan tersebut kita mempunyai kerugian sebesar 33 juta. Tapi alhamdulillah dari dibalik itu memberikan hal yang positif bagi perkembangan koperasi simpati dengan pengalaman yang baik tadi. Alhamdulillah koperasi simpati sampai sekarang masih berjalan terus. Alhamdulillah sampai hari ini ataupun di bulan ini anggota kita sudah sekitar 6.800 dan mempunyai aset 48 M. Terkait dengan bagaimana pengembangan lembaga ini, Bapak bisa menceritakan tentang program-program andalan simpati, Pak. Lalu apa pilihannya mengambil jejaring di kredit union? Apa keistimewaannya dengan kredit union? Kalau andalan yang pokok sebenarnya tidak ada. Ini adalah yang biasa-biasa saja, artinya kita memberikan pinjaman yang cepat, tepat, dan dengan jasa yang murah, di mana anggota bisa mengajukan pinjaman dengan berbagai macam pinjaman, dari pinjaman biasa, pinjaman kredit sepeda motor, pinjaman untuk pengadaan sepeda motor dan kendaraan yang lainnya, serta bisa
memberikan pelayanan pinjaman untuk modal anggota tambahan, modal anggota ataupun TMU, di mana anggota yang mempunyai usaha kita bisa berikan pinjaman dengan namanya pinjaman tambahan modal usaha atau TMU, ataupun bisa mengajukan pinjaman perumahan, di mana hal tersebut yang bagi anggota yang tadinya belum mempunyai kendaraan, belum mempunyai perumahan, tempat tinggal, dan untuk pinjaman untuk anak sekolah, akhirnya anak-anak anggota kita bisa melanjutkan sekolah yang diinginkan. Terus kenapa kita tergabung dengan Credit Union? Karena pada waktu itu kita, teman-teman kita, kebetulan para pendahulu kita adalah teman-teman dari pengurus jajaran Koperasi Karyawan Indosemen. Kebetulan pada waktu itu KKI yang disebut namanya KKI itu selaku promotor ataupun salah satu pendiri yang memberikan permodalan besar perkembangan lahirnya Pusat Koperasi Kredit untuk wilayah Bogor, Banten. Akhirnya membangun suatu gedung, di sana ada disebutkan sebagai di batu sebagai prasasti Koperasi Karyawan Indosemen adalah sebagai salah satu pendiri dan pencetus teman-teman dari KKI untuk munculnya Pusat Koperasi Kredit. Makanya kita, karena para pengurusnya dulu dari KKI ataupun Indosemen, belajarnya adalah di Pusat Koperasi Kredit yang bertempat di Cibadak, maka kita walaupun belum jadi anggota Puskopit, kita belajar di sana menumpang nama dari KKI, sehingga kita akhirnya begitu sudah berkembang dan mandiri, kita langsung bergabung pada tanggal 14 Oktober tahun 2000 untuk menjadi anggota Puskopit Bogor, Banten. Terkait dengan pengalaman yang mungkin dirasakan pahit tadi, kan ke depan dari pengalaman tadi harus membangun militansi anggota. Apa yang dilakukan oleh lembaga, terutama oleh pengurus dan manajemen di CU Simpati ini, Pak? Baik, Pak. Supaya anggota itu mengenal dan mengetahui soal hak dan tanggung jawabnya, makanya setiap anggota baru wajib untuk mengikuti motivasi dasar setiap hari Sabtu, Pak. Jadi setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 kami para pengurus, pengawas ataupun manajemen bergantian untuk memberikan motivasi dasar supaya anggota tersebut menjadi anggota yang militan, tidak perlu diobrak-obrak, tidak perlu dikejar-kejar, tapi mereka sudah menyadari bahwa haknya dan kewajibannya menjadi anggota koperasi yang baik adalah sudah disampaikan dalam pada waktu diberikan motivasi dasar tersebut, Pak. Jadi kita sebagai anggota Credit Union tentunya tidak terlepas dengan adanya moto dilahirkan dengan pendidikan, dibesarkan dengan pendidikan, dan dikontrol dengan pendidikan. Dari pengalaman pahit tadi, setelah dilakukan pendidikan membangun militansi anggota, evaluasinya seperti apa, Pak? Evaluasi di sini adalah terutama bagi anggota yang macet ataupun anggota bermasalah, sehingga kita mempunyai banyak pengalaman A sampai Z. Kenapa ada anggota macet, kenapa anggota bermasalah dan sebagainya. Kita evaluasi, Pak. Tentunya sudah dilaksanakan tugas-tugas pokok tersebut oleh manajemen. Artinya manajemen sudah mengevaluasi dan menindaklanjuti kenapa anggota tersebut bermasalah. Makanya kita selalu gali terus, artinya setiap bulan itu ada pertemuan kita supaya bisa mencari solusi untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjuti oleh bagian tim terkait, di mana adalah tim pemberi pinjaman dan tim penagihan, Pak. Sehingga kita lakukan seperti itu setiap hari, Pak. Jadi ada petugas kita, karyawan kita yang mendatangi anggota sebelumnya, ditelepon, di WA, dipesankan, diberikan
pesan kepada temannya, terutama bagi anggota yang merekrut tadi Pak. Karena anggota baru di Koperasi Simpati tidak bisa datang langsung mendaftarkan menjadi anggota sebelum ada rekomendasi dari anggota lama. Jadi dengan adanya anggota lama, kita tanyakan soal anggota tersebut. Nah itu baru kita tindak lanjuti untuk kita lakukan penagihan. Sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang kita anut adalah keanggotaan koperasi secara sukarela dan terbuka. Demikian Pak. Terus untuk memilah-milah, dalam hal ini kita lagi persiapan karena saat ini kami masih memakai program manual Pak. Artinya sudah akuntansi secara manual tapi belum sempurna. Ini insya Allah akhir tahun ini kita akan bergabung menjadi pemakai program yang namanya Sikopdip. Itu insya Allah nanti segmen-segmen dari anggota tersebut bisa tahu secara persis bahwa anggota mempunyai latar belakang, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Itu insya Allah nanti akan kita bisa lebih detailnya Pak soal segmentasi keanggotaan tadi. Apa langkah yang paling Bapak nilai paling efektif untuk mengembangkan lembaga? Sebagai katakanlah penerus daripada Koperasi Simpati, pengurus sebelumnya, memang tanggung jawab kami ini tidak ringan. Satu-satunya cara untuk kita menjaga ini ya kita senantiasa selalu berkoordinasi dengan pengurus-pengurus yang lain, yaitu pengurus, manajemen, dan juga tidak lupa kami senantiasa meminta masukan-masukan dari para pendahulu kita seperti penasehat. Itu yang langkah-langkah itu yang pertama kita lakukan Pak, karena bagaimanapun juga tanpa adanya satu kesatuan dalam satu organisasi mustahil untuk mewujudkan satu tujuan yang lebih baik lagi. Itu saya rasa yang perlu kita. Ada teman-teman koperasi yang mengelola koperasi simpan pinjam seperti juga JU Simpati ini. Teman-teman itu dalam pengembangannya lebih berkonsentrasi pada anggota-anggota yang mempunyai kegiatan produktif. Apakah itu pedagang, ataukah itu industri, tetapi mempunyai kegiatan produktif. Alasannya teman-teman adalah dengan mempunyai penghasilan itu berarti perputaran uang lembaga itu menjadi lebih cepat. Apakah Bapak sebagai ketua sekarang juga berpikir untuk lebih banyak mengembangkan keanggotaan itu dari sektor orang teman-teman yang juga mempunyai kegiatan produktif? Memang untuk pengembangan ini kalau kita hanya mengandalkan simpan pinjam saja memang kurang itu boleh dibilang kurang maksimal Pak. Memang ini program ini sudah sejak lama sih Pak sebetulnya. Ya, kita senantiasa terus menggali dan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh anggota sendiri. Kemarin kita waktu itu ada satu keinginan untuk mengembangkan potensi kemitraan dengan anggota, terutama anggota-anggota yang memiliki usaha, baik itu usaha di bidang perdagangan, di bidang perikanan dan lain sebagainya. Anggota yang mempunyai kegiatan produktif Pak, itu seberapa besar Pak dari jumlah yang 6.800-an tadi? Ya, kurang lebih 1% ya Pak. Baru 1% ya? Baru 1%. Berarti itu dari jumlah anggota yang aktif Pak ya, bukan dari 6.000 katakanlah. Kalau 6.000 itu berarti 1%-nya sekitar 5
600 orang. Ini dari anggota, kita menghitungnya dari anggota aktif. Nah, sekarang persentase anggota aktif itu seberapa besar, Pak? Ada bisa sampai 50-60%? Berkisaran itu. Kisaran itu ya. Nah, kalau anggota yang aktif itu sekitar 50-60%, lalu bagaimana perputaran keuangan lembaga, Pak? Adakah kalau tadi disebutkan bahwa NPL-nya sangat kecil, untuk ukuran koperasi kan sangat kecil, di bawah 5% kalau nggak salah tadi ya. Itu bagaimana perputaran yang hanya anggota yang aktif hanya 50-60% bisa besar itu loh, Pak? Oh, memang sih kalau dihitung secara ini penyerapannya atau ininya masih kurang, Pak, masih belum seperti yang kita harapkan gitu. Karena kita di samping MPR pun juga kita masih di sektor simpan pinjamnya pun masih kurang. Nah, tantangan yang harus dihadapi, Pak, untuk teman-teman anggota supaya rajin meminjam. Itu kan tantangannya kan rajin meminjam ya. Dan itu tidak hanya di Simpati, Pak. Kalau kami keliling di berbagai daerah, memang tantangannya adalah menyuruh anggota meminjam. Bapak akan ada rencana-rencana terobosan apa kira-kira supaya teman-teman anggota itu juga mau meminjam dengan baik, mengembalikan dengan baik tepat waktu gitu, Pak? Ya, pertama kita senantiasa secara berkesinambungan mengadakan satu promosi yang menarik tentunya ya, dengan satu reward tertentu untuk bagi peminjam dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melakukan pendekatan kepada para anggota ini yang artinya yang dalam hal pinjam itu kurang maksimal, namun sebetulnya anggota itu memiliki potensi untuk bisa pinjam lebih seperti yang kita harapkan. Pendekatan anggota dengan memanggil beberapa anggota yang memang berpotensi untuk meningkatkan daripada pinjaman beredar kami, Pak, bisa dijelaskan tentang tadi, Pak, kegiatan sosial baik untuk masjid dan sebagainya, untuk anak-anak anggota yang berprestasi yang diberikan oleh lembaga, Pak? Ya, memang itu satu program sosial itu sudah kita lakukan memang sudah sejak lama, terutama untuk kegiatan sosial keagamaan di masjid-masjid sekitar kantor kita, kemudian memberikan satu tunjangan bagi anggota yang berprestasi di bidang pendidikan. Itu senantiasa kita lakukan, Pak, setiap tahun. Apakah ini juga Bapak nilai sebagai upaya berpromosi untuk lembaga ini lebih dikenal kepada masyarakat, Pak? Iya, betul sekali, Pak. Ternyata dengan demikian perkembangan jumlah anggota itu di sekitar tempat-tempat kami melakukan kegiatan sosial itu juga walaupun belum maksimal, tapi paling tidak ada satu ketertarikan di lingkungan tersebut, Pak. Melalui kegiatan ini saya dan teman-teman berharap mudah-mudahan koperasi simpati ini banyak dikenal di masyarakat, dan dengan banyaknya masyarakat yang mengetahui tentang koperasi, harapan kami sih mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan semakin bertambah keanggotaan, dan dengan bertambahnya keanggotaan tentu saja kita harapkan juga bertambahnya aset dari koperasi atau lembaga kita ini, Pak. Itu sih harapan saya.
Terima kasih Pak Ketua, sahabat terkasih. Inilah perjumpaan kali pertama dengan teman-teman di Gerakan Koperasi, terutama di CU Simpati yang ada di Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.